Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video online learning learning online video tentang how to drive your motivation, the magic of personal motivation. Ya. Jadi keajaiban motivasi personal Anda ya, bagaimana Anda mendrive daya motivasi Anda supaya terus bersemangat, tidak mudah menyerah ketika dihadapkan pada berbagai tantangan. Ya. Ketika Anda jatuh 10 kali, Anda bangun 11 kali. Ya, karena Anda masih punya semangat, daya juang untuk terus melanjutkan perjuangan meraih impian Anda. Ya. Jadi dalam video-video sebelumnya kita sudah bahas mengenai elemen personal dari sebuah motivasi. Ya. Jadi di slide di depan Anda ini saya tampilkan lagi mengenai framework, motivation framework. Ya. Jadi di dalam slide berikutnya Anda bisa melihat ya, saya tampilkan ini motivation framework, saya tampilkan kembali. Jadi tadi dalam video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai faktor pribadi atau faktor self factors. Kita sudah bicara mengenai willpower sama kompetensi. Nah dalam video kali ini kita akan bicara mengenai social factors yang ada di tengah itu. Ya, yang ada di tengah. Di mana kita akan bicara mengenai dua elemen kunci, yakni friends circle sama mentoring. Ya. Jadi mari kita langsung mulai saja Mas ya. Di dalam slide berikut ini saya tampilkan mengenai social factors atau friend, mentor, and coach. Ya. Seperti yang Anda lihat di slide di depan Anda ini, saya bilang bahwa circle of friends sangat menentukan level motivasi Anda. Rekan kerja atau rekan komunitas yang suportif akan memberikan impact positif bagi motivasi. Ya. Jadi again and again, pengalaman dan juga studi-studi empirik menunjukkan bahwa lingkaran pergaulan Anda itu sangat punya peran terhadap motivasi Anda, Mas. Bahkan terhadap kesuksesan Anda. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa masa depan Anda itu seringkali ditentukan oleh 5 teman terbaik Anda. 5 sahabat terdekat Anda itu punya peran kunci dalam menentukan masa depan Anda. Jadi kalau teman-teman Anda itu semangatnya berkele, ya, semangatnya abal-abal, pesimis, Anda juga akan tertular Mas menjadi orang-orang yang pesimis. Sebaliknya kalau teman Anda itu bergairah, selalu optimis, selalu bersemangat menjalani hidup, selalu melihat solusi, selalu tangguh dalam menyelesaikan masalah, itu mereka juga akan menular. Spirit positivisme itu akan menular ke dalam diri Anda. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan dalam slide berikutnya ini ya, bergaul dengan lingkaran teman yang memiliki optimisme dan energi positif itu akan membuat Anda menjadi orang-orang yang optimis juga ya. Jadi kalau Anda di kantor punya teman-teman yang optimis, energinya positif, itu menular ya. Jadi kalau dia selalu melihat tantangan itu sebagai peluang untuk perbaikan ya. Kalau rekan kerja atau atasan Anda itu selalu melihat tantangan sebagai sebuah ruang untuk mengembangkan potensi diri, itu akan membuat Anda tertular semangat itu. Ya, ketika dihadapkan pada berbagai tantangan, Anda melihatnya sebagai sebuah peluang ya untuk merekahkan potensi Anda. Sebaliknya di dalam slide berikutnya ini saya bilang bahwa lingkungan kerja yang pesimis ya, di slide berikutnya bisa Anda lihat juga, dan tidak bersemangat juga sangat mudah menular. Dalam sebuah eksperimen, saya pernah bercerita juga ya, di sebuah kantor, penelitinya meminta salah seorang atasan untuk menampilkan semangat kerja yang tidak bagus ya, menampilkan mood yang negatif. Ya, jadi salah seorang karyawan seniornya diminta oleh peneliti untuk menampilkan mood kerja yang tidak positif. Yang body language-nya itu lemes gitu ya. Kalau kerja sambil andul-andul gitu ya, ngantuk Mas ya. Ketika meeting juga tidak bersemangat ya. Kalau tersenyum juga masam gitu ya. Memperlihatkan body language yang menampilkan mood negatif. Itu memang disengaja oleh penelitinya untuk melihat impact-nya. Dan impact-nya mengejutkan Mas. Jadi ketika si responden itu disuruh menampilkan body language atau sikap kerja yang tidak bersemangat, itu teman-teman dia di sekitarnya itu juga akan terpengaruh menjadi tidak bersemangat. Jadi menular efeknya.
Jadi perilaku Anda, ya, sikap optimisme Anda itu meradiasikan medan kesadaran kepada rekan-rekan di sekeliling Anda. Jadi dengan prinsip seperti itu Anda harus hati-hati ya. Anda harus temukan orang-orang yang punya mentalitas positif. Kalau Anda kerja di kantor yang di mana rekan-rekan kerja Anda itu sukanya komplain, mengeluh, menjelek-jelekkan atasan, menjelek-jelekkan manajemen, menjelek-jelekkan owner, selalu mengeluh ini itu menular, Mas. Ya pelan-pelan Anda juga akan tertular menjadi komplainer. Ya. Sedikit sedikit mengeluh. Ya. Dan semangat Anda akan turun. Willpower Anda juga akan nyungsep. Ya, jadi hati-hati dalam memilih lingkaran pergaulan Anda. Ya. Lebih baik, menurut saya lebih baik tidak punya teman ya. Anda sendirian gitu, dibanding punya teman-teman yang kalau pas makan siang, pas ketemu istirahat, itu ngomongnya selalu hal-hal yang negatif ya. Departemen yang ini salah, yang itu salah, yang ini jelek, yang itu jelek. Seolah-olah semua jelek gitu ya. Seolah-olah semua negatif, tidak pernah merayakan peluang, tidak pernah merayakan hal-hal yang positif. Kalau Anda setiap kali ketemu dengan orang-orang seperti itu, semangat kerja Anda juga akan turun. Akan termehek-mehek. Ya. Jadi Anda harus hati-hati ya. Kalau punya rekan-rekan kerja seperti itu ya Anda menjaga jarak ya, menjaga distansi ya. Supaya Anda tidak tertular. Ya. Atau kalau Anda punya komunitas, pilihlah komunitas-komunitas yang bagus, bukan komunitas yang suka komplain. Kalau Anda rajin ke internet ya browsing berbagai grup itu, grup-grup di Facebook, grup-grup di internet itu ada banyak yang merayakan positivisme, Mas ya. Jadi masuki juga komunitas-komunitas yang punya value, yang punya nilai-nilai untuk mengejar hal-hal yang positif. Bukan komunitas yang sekedar untuk ketemu hura-hura, ya, menghabiskan banyak uang dan tidak ada manfaatnya, ya. Jadi itulah Mas ya, circle of your friend itu determine your future. Sama Mas, dalam lingkungan keluarga juga sebaiknya seperti itu ya. Ayah Anda atau rekan kerja, saudara Anda, kerabat Anda, ya adik Anda atau kakak Anda, kakak kandung, adik kandung, ya ibu, ayah. Itu kalau bisa juga suportif ya. Yang bahaya adalah ketika kita menemui kerabat atau bahkan orang tua kita sendiri berbeda pendapat, memaksakan kehendaknya, sehingga Anda tidak bersemangat ya. Mereka misalnya meminta Anda untuk kerja di bagian tertentu yang bukan kesukaan Anda. Itu akan pelan-pelan menurunkan motivasi Anda juga. Karena itu ya menurut saya dialog lah ya. Dialog, berikan pengertian kepada orang tua Anda kalau berbeda pendapat ya. Kalau perlu orang tua Anda suruh menonton video ini gitu ya Mas ya. Supaya tahu betapa pentingnya punya lingkaran keluarga yang suportif gitu ya. Yang bisa memahami jiwa Anda, yang bisa memahami impian-impian Anda. Ya. Jadi Anda harus berikan pengertian itu kepada kerabat Anda, kepada orang tua atau lingkaran keluarga Anda. Supaya mereka tidak memaksakan kehendak ya, tapi menghargai apa pilihan Anda supaya Anda menjadi lebih termotivasi dengan pilihan-pilihan yang menurut Anda memang bidang Anda. Jadi itu Mas ya, jadi lingkaran pergaulan ya. Nah elemennya kedua yang mau saya bilang juga mentoring. Ya di dalam slide berikutnya saya mengatakan temukan mentor atau coach yang bisa menjadi penyemangat Anda untuk terus bergerak maju. Ya jadi sekali lagi elemen sosial itu memang tadi lingkaran teman, lingkaran keluarga, dan yang ketiga itu mentoring atau coach. Anda akan sangat beruntung kalau bisa menemukan mentor ya. Mentor itu dalam konteks pekerjaan di kantor ya atasan Anda atau senior, karyawan senior. Karena emang di berbagai studi tentang pertumbuhan potensi Anda sebagai seorang manusia itu menjadi lebih berkembang kalau Anda punya mentor yang baik, mentor yang wise. Ya. Jadi Anda tidak seperti orang yang sendirian gitu ya, merasa berjuang sendirian mengejar impian Anda. Ya. Kenapa? Karena Anda menemukan mentor yang setiap minggu atau setiap bulan punya ruang, punya waktu untuk memberikan nasihat-nasihat, memberikan insight. Ya. Dulu ketika saya masih kerja di sebuah perusahaan itu, kebetulan perusahaan saya itu punya program mentoring, Mas.
Jadi saya sama 3 orang teman saya yang sebaya dipertemukan dengan 1 orang mentor yang senior. Jadi setiap 2 minggu sekali kita ketemu, saling diskusi, saling curhat. Dan kemudian mentor saya karena dia sudah pengalaman, dia memberikan insight-insight. Nah, saya berharap Anda di kantor juga bisa menemukan program-program seperti itu ya, program mentoring. Kalaupun tidak ada program formal seperti itu, tidak ada salahnya Anda bergaul dengan karyawan-karyawan yang sudah senior ya. Mungkin Anda pas makan siang bersama ngobrol gitu ya. Pertemuan-pertemuan informal seperti itu dengan karyawan yang sudah senior bisa jadi memberikan insight kepada Anda yang masih muda misalnya ya, tentang apa yang perlu dilakukan ya. Jadi Anda bisa belajar banyak dari karyawan yang senior itu. Atau Anda kemudian bergabung ke komunitas-komunitas tertentu ya. Di berbagai komunitas itu ada yang memiliki program mentoring, Mas. Misalnya salah satu komunitas yang saya kenal namanya komunitas tangan di atas. Anda bisa browsing itu, Mas. Komunitas tangan di atas, di googling aja. Komunitas ini punya program namanya Mastermind. Mastermind. Jadi Mastermind itu intinya adalah anggota komunitas yang masih muda-muda, ya, dikumpulkan 3 atau 4 orang, dipertemukan dengan satu anggota yang sudah senior, yang sudah punya pengalaman. Nah, nanti setiap bulan sekali anggota 4 orang sama 1 senior itu bertemu. Di situ yang senior itu memberikan insight-insight, itu namanya mastermind. Jadi bahkan sesama anggotanya juga saling berbagi pengalaman. Ya, kebetulan komunitas ini bergerak di bidang entrepreneurship ya. Jadi bagaimana kemudian masing-masing anggota bercerita mengenai proses perjuangannya mewujudkan impian-impiannya, bagaimana prosesnya membesarkan bisnisnya, bagaimana tantangan-tantangannya. Nah, nanti mentor yang sudah senior itu, yang sudah punya pengalaman, yang sudah punya bisnis yang sukses, dia berbagi pengalaman dan juga memberikan masukan-masukan, input-input, mereview progres-progres Anda, mereview proses bisnis Anda. Itu sangat powerful, Mas. Ya, jadi Anda menemukan rekan-rekan kerja yang suportif dan sekaligus juga menemukan mentor yang sudah punya pengalaman. Jadi pergerakan Anda untuk menuju cita-cita Anda itu lebih cepat. Dan disitulah Anda bisa termotivasi. Ya, kalau Anda menemukan komunitas yang pas, yang punya cita-cita sama, punya value yang sama, punya impian-impian yang tidak berbeda, itu Anda bisa saling menyemangati, Mas. Ya. Jadi misalnya Anda sedang mau bikin bisnis, kemudian struggle gitu ya. Kalau Anda punya komunitas yang bagus ya, sesama teman Anda itu bisa saling memberikan input dan bisa menyemangati Anda untuk terus bergerak, terus berjuang. Ya, jangan menyerah di tengah jalan. Ya. Itu gunanya coach atau mentoring ya. Sama, di kantor juga sama, Mas. Kalau Anda kerja sebagai seorang karyawan, kadang-kadang down gitu ya, kerjaannya banyak, sulit ya lingkungan kerjanya. Anda kalau menemui mentor ya, 1 orang mentor yang pas, Anda bisa berbagi perasaan Anda, berbagi emosi Anda, bisa mengarahkan Anda. Ya. Kadang-kadang saya menerima email dari pembaca blog saya ya, mereka minta masukan dari saya, kehilangan arah dari dalam karirnya, minta masukan dari saya. Ya saya kasih masukan, ya saya kasih input. Itu namanya mentoring, Mas. Jadi program seperti ini juga bisa Anda manfaatkan sebagai ajang untuk meminta masukan ya dari saya ya. Jadi Anda bisa mengirimkan email ke alamat email yang sudah kita sediakan dalam forum pembelajaran online ini, kursus online ini. Anda bisa cerita pengalaman-pengalaman Anda bisa minta masukan dari saya. Siapa tahu saya bisa memberikan ini ya, insight-insight yang powerful, yang inspiring untuk memandu arah hidup Anda menuju cita-cita Anda. Oke? Jadi itulah, Mas ya. Jadi 2 elemen dalam dimensi sosial ya, lingkaran pergaulan atau lingkaran keluarganya suportif, dan yang kedua jangan pernah lupa untuk menemukan mentor. Lingkaran pergaulan yang positif, lingkungan keluarga yang positif, kemudian menemukan mentor, itu sangat powerful untuk menjaga motivasi Anda. Ya, kalau Anda berjuang sendirian kan kadang-kadang terombang-ambing. Kalau punya lingkungan keluarga yang suportif, lingkungan teman yang suportif atau mentor yang inspiring, Anda bisa terus merasa mendapatkan dukungan moral untuk terus bergerak maju ya, menuju apa yang Anda cita-citakan. Itulah dimensi sosial, Mas ya. Nanti dalam video-video berikutnya kita akan bicara elemen yang ketiga, yakni system factors. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.